Kabar syahidnya Dr. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, mengguncang relung hati, terutama mereka yang pernah bertugas bersama Dr. Marwan. Saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Hadiki Habib, yang merupakan Ketua Presidium Mercy dan juga sekaligus rekan kerja selama bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Habib. Waalaikumsalam. Ya, Selamat malam. ya dok, ini tidak hanya rekan kerja, namun Dr. Marwan juga merupakan saudara seperjuangan. Bagaimana untuk sosok Dr. Marwan itu sendiri, dok? Ya, pertama berita syahidnya beliau ini memang kita ketahui ketika hari Rabu kemarin kita sedang dalam rapat ya. Tim Mercy di Indonesia, di Jakarta itu sedang rapat dan semua sangat terkejut atas syahidnya beliau ini. Dr. Marwan ini kalau saya pribadi menganggap seperti senior ya, karena beliau adalah seorang dokter spesialis, ahli penyakit dalam, konsultan jantung. Jadi selayaknya kalau dokter itu dengan seniornya ya senior yang memberikan banyak masukan dan pendapat, tapi juga sangat terbuka untuk berdiskusi dan berdialog, gitu. Dan orang yang sangat hangat. Gitu. Ya, Dr. Habib, ini jika kita lihat bagaimana dok, dedikasi Dr. Marwan sendiri untuk bisa bertahan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara di tengah kepungan Zionis Israel, dok. Ya, satu hal yang perlu kita pahami bahwa sangat tidak mudah ya memimpin sebuah pelayanan kesehatan, apalagi rumah sakit dengan staf yang banyak ya, bukan hanya staf medis, tapi juga staf non-medis, petugas kebersihan, petugas farmasi, electricity, segala macam. Itu dalam situasi di mana pembiayaan atau salary atau penggajian itu sudah tidak jelas karena kondisi perang. Tapi beliau tetap berusaha mengumpulkan anggota-anggotanya dengan semangat kerelawanan untuk mempertahankan pelayanan rumah sakit sampai memang betul-betul tidak mampu lagi dilakukan karena pengepungan yang sangat ketat gitu ya. Ya, Dr. Habib, untuk peran Dr. Marwan sendiri ini bagaimana dan reaktivasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini seperti apa untuk peran dari Dr. Marwan itu? Ya, jadi beliau ini semenjak 2023 ketika genosida itu dimulai di Gaza, itu beliau itu konsisten untuk menjalankan Rumah Sakit Indonesia, ya, dan sempat terusir ya pada akhir 2024 kemarin ketika ada blokade pertama ya di Rumah Sakit Indonesia, itu beliau terusir, namun sebagai catatan tidak pernah meninggalkan utara. Ya, jadi tetap berada di utara dan ketika terjadi gencatan senjata, itu beliau segera balik kembali ke Rumah Sakit Indonesia dan mulai memimpin kembali reaktivasi rumah sakit. Nah, di situ kita memang bertemu dengan beliau ketika tim Mercy, tim ke-7 Mercy masuk ke Gaza Utara dan menyampaikan niat untuk mendukung reaktivasi rumah sakit. Beliau dengan sangat terbuka itu menyambut dan juga melibatkan berbagai tim medis internasional untuk bekerja di dalam Rumah Sakit Indonesia. Jadi memang kemitraan beliau ini sangat luas, bukan hanya di masyarakat Gaza sendiri, tapi juga di masyarakat medis profesional internasional. Ya, Dr. Habib, saat ini bagaimana respon Mercy sendiri terhadap pembunuhan Dr. Marwan yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza, Palestina? Ya, tentu kita harus terus menyuarakan ya bahwa perbuatan yang dilakukan ini bukan perbuatan atas nama perang, tapi memang perbuatan atas nama perlawanan terhadap kemanusiaan sebenarnya, karena beliau bukan kombatan dan secara track record itu orang yang sangat legitimate secara profesional maupun secara pemerintahan. Memang beliau adalah direktur rumah sakit yang fokus menjalankan pelayanan kesehatan di Gaza Utara sebagai institusi legal ya rumah sakit tersebut saat ini.
Jadi kita tentu harus tetap menyuarakan ini dan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang punya background dan wawasan di bidang humanitarian serta hukum internasional untuk mendorong supaya isu ini tidak tenggelam, dan satu hal lagi yang lebih besar adalah kembali terus menyuarakan supaya gencatan senjata permanen itu harus dilaksanakan dan hak-hak masyarakat Gaza itu dibuka sepenuh-penuhnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Hadiki Habib atas waktu dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Selamat malam, terima kasih dok. Terima kasih.